Oke, kemudian kita akan membahas tentang bab tolong menolong. Nah, kemarin masih ada yang bingung. Ustaz kasih soal kemarin, anak-anakku, coba kalian berikan 3 contoh tolong menolong yang pernah kalian lakukan. Bingung. Nah, sekarang Ustaz akan jelaskan. Tolong menolong adalah sikap saling membantu dalam kebaikan. Tolong menolong harus dilakukan dimanapun kita berada. Kemudian tolong menolong bisa dalam bentuk membantu orang yang kesusahan. Nah, misal tolong menolong di dalam hal misalkan ketika pagi hari kalian harus piket kelas, ada teman misalkan hari Senin nih, hari Senin ternyata yang masuk piket hanya 2 orang, makanya teman-teman yang lain harus apa? Apa kalian tega membiarkan teman-teman kalian hanya piket berdua? Pastinya tidak tega. Karena apa? Karena pasti mereka kecapean. Makanya sebagai teman sejati, sahabat sejati, teman seperjuangan, marilah anak-anakku harus kompak, harus peduli. Kita ketika melihat orang kesusahan, maka kita harus membantunya. Ingat, ketika kita menolong orang, Allah akan menolong kita. Ya, kalaupun tidak sekarang, besoknya lagi itu pasti insya Allah. Allah itu akan menolong orang yang suka berbuat atau suka menolong orang lain. Ingat, menolong orang itu kewajiban kita sebagai umat muslim. Karena sudah dijanjikan oleh Allah, kita akan mendapatkan pahala ketika kita membantu orang, menolong. Tapi ingat, tolong menolong dalam kebaikan. Tidak boleh misalkan nanti ujian Ustadz Satria, ujian Al-Islam, tolong menolong dalam menjawab pertanyaan. No, tidak boleh. Nanti sampai seperti itu Allah tidak akan sayang sama kalian. Kenapa? Tolong mencontek itu atau saling membantu dalam ujian itu sama dengan kalian mencuri. Kenapa sebelum mencuri? Karena apa? Berdosa. Coba mencuri berdosa tidak? Pasti berdosa. Makanya tidak boleh saling mencontek, atau lagi mencontek, mencuri diam-diam jawaban temannya. Itu zolim, itu tidak bagus. Makanya Ustaz saya kalau katakan, anak-anakku, jika kalian mencontek itu akan membuat diri kalian itu bodoh. Tapi ingat, yang mencontek itu bodoh, yang dicontek itu lebih bodoh. Makanya harus tetap semangat, yakin pada diri sendiri. Insya Allah kalian itu semuanya mampu. Oke, terkait dengan tolong menolong, kita diperintahkan oleh Allah untuk saling menolong satu sama lain. Misalkan di dalam hal yang lain apa? Misalkan ketika teman terjatuh, jangan diketawakan. Ini teman-teman bisa lihat 2B, 2A, 2C, 2D. Ketika ada temannya yang jatuh, yang kepleset, itu malah diketawain. Nah, ketika kalian ketawa, itu setan semuanya datang. Kenapa? Setan ingin menguasai hati kalian. Setan ingin kalian terus menertawakan orang lain ketika orang menderita. Tapi ingat, Allah tidak suka dengan hal tersebut. Allah marah nanti. Kalau Allah marah, kalian akan dimasukkan ke neraka. Ingat, ketika orang disiksa di neraka nanti, misalkan dia suka jahilin temannya, apa hukumannya? Dia menjahilkan pakai apa? Pakai tangan. Nanti tangannya dipukul sama malaikat pakai besi panas. Lepas langsung. Mau tangan lepas? Pasti tidak mau. Makanya kita tanamkan dalam hati, kita harus selalu berbuat kebaikan setiap hari. Oke, kita masuk bab selanjutnya, yaitu terkait dengan tugas kalian anak-anak. Nanti tugas untuk dua bab tadi terkait dengan kasih sayang sama sama tolong menolong, nanti Ustaz tuliskan di deskripsi di bawah. Kemudian nanti untuk yang hadisnya ini kalian harus memvideo di rumah, minta tolong sama ayah sama bunda,
untuk menghafal hadis terkait adab tidur. Cara bacanya seperti ini, perhatikan. Iza ataita madja'aka fatawadhu. Saya ulangi sekali lagi. Iza ataita madja'aka fatawadhu. Nah, itu yang artinya apabila kamu hendak tidur maka berwudulah. Hadis Bukhari dan Muslim. Insyaallah hadis ini sahih. Kemudian apa perintah dari hadis tersebut? Perintahnya adalah sebelum tidur kita harus dalam keadaan suci. Caranya seperti apa, Ustaz? Caranya itu harus berwudu. Apa tadi? Berwudu. Yang kedua apa, Ustaz? Yang kedua membersihkan tempat tidur. Kita sudah belajar tentang hadis hidup bersih apa? Innallaha thayyibu la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu indah. Indah itu bersih, bagus, wangi, dan tidak menerima kecuali keindahan. Allah itu sukanya yang indah-indah. Kalau tidak indah, tidak rapi, bau, jarang mandi, Allah tidak suka. Nah, ketika kalian ingin disukai sama Allah, maka kalian harus harus bersih. Nah, tadi yang kedua tadi membersihkan tempat tidur. Makanya kita disuruh atau dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika kalian ingin tidur maka bersihlah dulu atau bersihkanlah terdahulu tempat tidur kalian, supaya setan itu tidak mau mendekat kalau tempat bersih-bersih. Lihat di toilet. Nah, di toilet itu banyak setannya, makanya kita tidak boleh berlama-lama di toilet karena toilet tidak bersih. Kemudian membaca doa sebelum dan ketika bangun tidur. Pas mau tidur doa Bismika Allahumma ahya wa amut. Kemudian ketika bangun tidur juga berdoa. Ketika kita sedang buka harus ditutup seperti itu. Makanya ketika kalian tidurnya berdoa, insya Allah jin itu tidak bisa ganggu. Nanti kalau kalian tidak berdoa ketika tidur, ingat, kalian mau tidak dipeluk jin. Jinnya serem, besar, hitam, rambutnya panjang. Nah, itu kalau kalian tidak mau berdoa, maka kalian akan dipeluk oleh jin, diganggu oleh jin. Nanti jinnya masuk ke dalam tubuh kalian, nanti kalian mimpinya yang serem-serem. Nah, itu orang yang jarang berwudu. Kemudian kita dianjurkan untuk tidur miring ke kanan, miring ke kanan. Kemudian apa? Tadi berwudu sebelum tidur adalah kebiasaan Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau ingin tidur, beliau selalu berwudu. Karena kita harus berwudu. Dan berwudu juga sebelum tidur itu insya Allah akan mendatangkan pahala. Karena apa? Itu sunnah. Sunnah apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad, insya Allah itu ketika kita ikuti maka kita akan mendapatkan pahala. Oke, sekian dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf jika itu kurang murni dari Ustadz. Jika ada lebihnya sedikit itu murni dari Allah. Ustadz ada berpesan buat bunda, buat ayah, buat anak-anak sekalian 2A sampai 2D. Pesan Ustadz adalah kecerdasanlah yang membuat kalian mampu melakukan sesuatu. Motivasilah yang memutuskan untuk melakukannya, dan karakter yang mendorong untuk melakukan yang terbaik. Maksudnya adalah ketika kalian sungguh-sungguh melakukan sesuatu, ketika kalian bertekad untuk melakukan sesuatu yang baik, insya Allah yang kalian dapatkan juga yang terbaik. Pendidikan yang sebenarnya akan menjadi bangunan mega dalam jiwa bagi mereka
mau belajar. Belajarlah dimanapun kalian berada, karena pengetahuan yang sesungguhnya ada di setiap hembusan nafas dan langkah kaki kalian atau kita semua. Tetap semangat, terus belajar, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah sekali-sekali tinggalkan sholat anak-anakku. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.